Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah. Nah, kita telah sampai pada pembahasan terakhir bait yang ke-8. Bait yang ke-8 berkaitan dengan peristiwa dibelahnya dada Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya bait ke-9, qala an-nadhimu rahimahullah wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i, dan setelah 6 tahun bersama 1 bulan yang datang, wafatu ummihi, wafat ibunya, 'alal abwa'i, di tempat yang bernama Abwa. Nah, dalam bait ini disebutkan oleh nazim tentang wafatnya ibunda Rasulullah SAW. Itu ketika beliau berusia 6 tahun. Nah, wa ba'da sittin, yakni ba'da sitti sanawatin min maulidihi alaihi salatu wassalam. Wa ba'da sittin, dan setelah 6, maksudnya adalah 6 tahun. Setelah 6 tahun dari lahirnya beliau alaihi salatu wassalam, ma'a syahrin ja'i ay mudhafan ilaiha, maksudnya bersama dengan 1 bulan yang datang ditambahkan kepadanya. Jadi 6 tahun 1 bulan gitu, 6 tahun lebih 1 bulan. Nah, bagaimana cerita wafatnya ibunda Rasulullah SAW ini? Dhahabat bihi ummuhu ila akhwalihi. Jadi pergi ibunya ini bihi, bersama dengan beliau SAW, ke bibi-bibinya. Nah, jadi
Ya, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa Rasulullah yang ketika itu berusia 6 tahun pergi mengunjungi bibi-bibinya. Artinya bukan bibi ya, paman-pamannya, paman-paman dari ibu. Ya, paman-paman Rasul dari ibu. Akhwal, khal ya. Nah, min Bani Najjar, di Bani Najjar, fil Madinah, di Madinah, li ziyaratihim, untuk mengunjungi mereka. Nah, jadi ibunda Rasulullah SAW itu berasal dari kota Madinah, itu dari Bani An-Najjar, dari Bani An-Najjar. Nah, ketika ibu Rasulullah SAW membawa beliau untuk mengunjungi paman-pamannya ini, wa fi tariqil audati minal madinati ilal Makkah tuwfiyat bil abwa. Nah, dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, nah, ibunda Rasulullah SAW itu wafat di satu tempat yang bernama Abwa, gitu. Ya. Jadi Abwa ini tempat di antara Mekah dan Madinah. Nah, ini maksud dari bait yang tadi, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Qala Ibnu Ishaq mengatakan ya, dalam Sirah Nabawiyah, ba'da dzikri ruju'ihi alaihi salatu wassalam ila ummihi Aminah. Ya, jadi setelah kembalinya Rasulullah SAW kepada ibunya yang bernama Aminah, ba'da radha'ihi minal Halimah, setelah beliau disusui oleh Halimah, itu kan dikembalikan kepada ibunya. Karena Rasulullah SAW ma ummihi Aminah binti Wahbin. Nah, Rasulullah SAW bersama ibunya Aminah binti Wahab. Ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Aminah binti Wahab. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu tinggal bersama ibunya Aminah binti Wahab, wajadihi, dan juga kakeknya Abdul Muttalib ibni Hashim, bersama dengan kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim, fi kalaatillah wa hifdhihi, dalam penjagaan Allah dan pengurusan Allah. Yunbituhullahu nabatan hasanah, Allah menumbuhkan beliau dengan pertumbuhan yang bagus. Lima yuridu bihi min karamatihi, karena kehendak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya dari memuliakannya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu semasa kecil, setelah tadi dikembalikan dari Halimah As-Sa'diyah itu, setelah ya dalam kisah yang sudah kita sebutkan, beliau itu tinggal bersama ibunya Aminah binti Wahab dan juga kakeknya Abdul Muttalib. Ya, diasuh oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertumbuhannya itu pertumbuhan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan beliau. Nah, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitas sinin, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 6 tahun, tufiyat ummuhu Aminah bintu Wahbin, maka kemudian wafatlah ibunya Aminah bintu Wahbin. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menjadi yatim piatu
ketika berusia 6 tahun. Dan beliau menjadi yatim ketika berusia sebulan, ketika ya masih dalam kandungan, Qala hadatsani Abdullah bin Abi Bakrin Qala hadatsani Abdullah bin Abi Bakrin ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazmin anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah, yang menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah tufiyat wa huwa ibnu sitti sinin bil abwa baina Makkah wal Madinah. Ini riwayat ya menyebutkan bahwa ibunda Rasulullah SAW wafat ketika beliau berusia 6 tahun di tempat yang bernama Abwa baina Makkah wal Madinah, itu di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat qadimat bihi ala akhwalihi min bani Adi bin Najjari tuziruhu iyyahum famatat wa hiya raji'atun bihi ila Makkah. Nah, ketika itu ibundanya itu baru kembali bersama dengan Rasulullah setelah mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar tuziruhu iyahum, itu dengan maksud untuk ya Rasulullah SAW ini dikenalkan dengan paman-pamannya, paman-paman dari ibu ya. Akhwal itu paman-paman dari ibu. Kalau am itu paman dari ayah. Ammah itu paman dari bibi dari ayah. Saudara-saudara perempuan ayah itu ammah. Nah, am itu saudara-saudara laki-laki dari ayah. Khal jamaknya akhwal, saudara-saudara laki-laki dari ibu. Kalau saudara-saudara perempuan dari ibu, kholah. Nah, famatat wa hiya raji'atun bi ila Makkah. Kemudian meninggal ketika kembali bersama Rasulullah ke Makkah. Warawal Imam Ahmad an Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhu qala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Buraidah ibnu Husayb ini sahabatnya. Nah, ia menceritakan, aku pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melakukan perjalanan safar begitu. Hatta idza kunna bi waddan, sampai atau ketika kita sampai di tempat atau daerah yang bernama Waddan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanakum hatta atiyakum, makanakum, tetaplah kalian di tempat kalian sampai aku datang lagi kepada kalian. Jadi dalam satu perjalanan gitu ya, Rasul bersama dengan beberapa rombongan para sahabat ya, sehingga di suatu tempat yang bernama apa? Waddan ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalian tetap di sini sampai aku kembali lagi. Fantolaqa, maka Rasul SAW pun pergi. Tsumma ja'ana wa huwa tsaqil. Kemudian beliau kembali lagi kepada kami dalam keadaan berat. Ya, dalam keadaan berat. Ya, dalam keadaan berat, maksudnya nampak ada kesedihan gitu ya di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, kemudian beliau bersabda, inni ataitu qabra ummi Muhammad. Aku telah mendatangi kuburannya Ummu Muhammad, ibundanya. Fasa'altu rabbi syafa'ah, maka aku pun meminta kepada Rabbku syafaat. Famana'aniha, tapi kemudian Rabbku Allah Subhanahu wa taala melarangku darinya. Jadi Rasulullah dilarang untuk meminta syafaat.
Nah, ini juga diantara menunjukkan bahwa ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di atas agamanya orang-orang ya musyrik. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dan sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, adapun sekarang maka berziarahlah. Ya, adapun berziarah tidak apa-apa. Tapi mendoakan itu tidak boleh. Kepada orang yang berbeda agama. Termasuk juga jika orang tua ya, seseorang berbeda agamanya, maka tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan. Kalau masih hidup boleh didoakan. Tapi kalau sudah meninggal dan kita tahu bahwa dia meninggal dalam keadaan selain Islam, tidak boleh didoakan. Nah, ya, tidak boleh juga dimintakan ampunan, diistighfarkan. Nah, ini juga nih. Wa rawa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kuburan ibunya. Fabaka, maka beliau menangis, wa abka man haulahu, dan beliau juga membuat menangis orang-orang yang ada di sekelilingnya. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ista'dzantu rabbi. Nah, ini aku meminta izin kepada Rabbku fi an astaghfirolaha, untuk meminta ampunan laha baginya, bagi ibunya. Falam yu'dzan li, tapi aku tidak diizinkan. Aku tidak diizinkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ibundanya Rasulullah SAW ini wafat dalam keadaan musyrik. Karena tidak diizinkan Rasulullah untuk meminta ampunan. Ya, meminta ampun. Wasta'dzantu, dan aku meminta izin kepada Rabbku, kepada Allah, fi an azura qabraha fa'adinali, untuk, dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya, maka Allah mengizinkan untukku. Nah, jadi kalau ziarah kuburnya boleh, tapi tidak boleh meminta ampunan atau mendoakan dengan doa apapun, termasuk juga mendoakan rahmat, ya, mendoakan supaya masuk surga, ya, tidak boleh jika diketahui bahwa ia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Berziarah kuburlah kalian, karena berziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Nah, itu bait ke-9 berkaitan dengan wafatnya ibunda Rasulullah SAW ketika beliau berusia 6 tahun lebih 1 bulan, dalam kejadian ketika ibundanya Rasulullah membawa Rasulullah mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Sepulangnya kembali dari Madinah menuju Mekah, di tempat yang bernama apa tadi? Abwa, ya, ibundanya Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian yang berikutnya, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadzib. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadzib. Dan kakek beliau lil abi, kakek beliau dari jalur ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini adalah ayah dari ayahnya Rasulullah, itu Abdullah. Ba'da samanin, setelah 8 tahun, matat, wafat, meninggal, min ghairi kadzib, tanpa ada
kedustaan. Nah, di sini disebutkan tentang wafatnya kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib, yaitu ketika Rasulullah berusia 8 tahun. Nah, sebelumnya sudah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW dikembalikan oleh Halimah, ya, maka Rasulullah itu tinggal bersama ibunya dan juga kakeknya. Nah, tapi kemudian di usia 6 tahun ibunya meninggal, di usia 8 tahun kakeknya juga meninggal. Ya. Ya, jadi selisih 2 tahun saja. Nah, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib, dan kakeknya dari ayahnya Abdul Muttalib, alladzi qama bi kafalatihi ba'da wafati walidihi, yang mengurusnya setelah wafat ayahnya, wa qama ala riayatihi, ya, dan memperhatikan mengasuhnya, wa faddalahu ala auladihi wa abnaihi, bahkan kakeknya ini juga sangat menyukai, sangat mencintai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengutamakan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri, termasuk anak-anak laki-laki ini. Wa ajlasahu fi majlisihi, mendudukkan beliau Rasulullah di tempat duduknya. Jadi punya tempat khusus, punya kedudukan khusus. Di kakeknya ini Abdul Muttalib amat sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu hadzwatun azimatun indahu, ya, dan Rasulullah SAW itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi beliau, di sisi Abdul Muttalib, yaitu kakeknya. Ba'da thamanin mata, setelah 8 tahun mata, meninggal dunia. Aikanat wafatuhu ba'da thamani sanawatin min maulidihi alaihi salatu wassalam. Di wafatnya Abdul Muttalib ini kakeknya Rasul itu setelah 8 tahun dari kelahirannya. Wa ba'da wafati ummihi bisanatain, dan setelah wafatnya ibunya 2 tahun. Min ghairi kadzib ay anna hada amrun mutaqarrirun wa ma'rufun wa thabitun fi kutubis sirah, ya, tanpa ada kedustaan. Maksudnya ini adalah perkara yang ma'ruf, yang diketahui, yang tetap valid, ya, dalam kitab-kitab sirah, Qala Ibnu Ishaq falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamani sinina halaka jadduhu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Nah, Ibnu Ishaq mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia atau sampai kepada usia 8 tahun, maka kakeknya meninggal, Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf, ya, karena Rasul itu kan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Nah, kemudian dalam bait yang ke-11 dan ke-12, nah, ini disebutkan tentang paman beliau, yaitu yang bernama Abu Thalib. Qala Nazim rahimahullah, thumma Abu Talibinil ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rahal wa dzaka ba'da 'ami 12 wa kana min amri bahira mashtahar. Ya, thumma Abu Talibinil ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rahal wa dzaka ba'da 'ami 12 wa kana min amri bahira mashtahar. Thumma Abu Talibin, kemudian Abu Talib, al-ammu, sang paman, kafal, ya, menanggung atau mengurus, menanggung, ya, hidupnya, khidmatahu, melayaninya atau mengurusnya, menanggung pengurusannya. Thumma ila Syami rahal, kemudian ia melakukan perjalanan ke negeri Syam.
Tiada peristiwa atau kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk apa? Berdagang. Karena orang-orang Quraisy dulu yang berada di Mekah, mereka itu memiliki kebiasaan melakukan perjalanan dagang ke Yaman dan ke Syam. Ya. Wa dzaka ba'da amisnai asyar, dan itu setelah tahun ke-12. Nah, jadi di usia Rasulullah SAW 12 tahun. Nah, jadi perjalanan ini, perjalanan ke Syam itu ketika Rasulullah berusia 12 tahun. Wa kana min amri bahira mashtahar, dan ya ada peristiwa bahiro rohib ini, ya rahib, seorang rahib. Jadi nanti di Syam itu Abu Thalib bertemu dengan bahiro, namanya rahib bernama bahiro mashtahar yang sangat terkenal. Baik, kita baca syarahnya. Thumma Abu Thalibinil ammu kafala khidmatahu. Dzalika anna jaddahu Abdul Muttalib. Ya, jadi kakeknya yaitu yang bernama Abdul Muttalib, indama hadarathul wafatu, ketika akan datang kepadanya kematian, ya, dalam keadaan sakaratul maut atau mendekati kematiannya, auso bi kafalatihi ila ammihi Abi Thalibin. Jadi beliau itu sudah berwasiat sebelum meninggal itu untuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berwasiat kepada paman Rasul yang bernama Abu Thalib. Wahwal akhu syaqiq liwalidihi Abdullah. Nah, jadi Abu Thalib ini adalah saudara kandung seayah seibu bagi ayahnya Rasulullah, Abdul Muttalib. Nah, jadi Abu Thalib itu adalah saudara kandung dari Abdullah. Wa kana ma'rufan bihtimamihi wa inayatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Thalib ini adalah orang yang dikenal sangat perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawalla kafalatan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliaulah yang mengurusi ya urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yutali'u kutubas sirati wal akhbar, siapa saja yang memperhatikan, membaca, menelaah kitab-kitab sirah, maka dia akan mendapati fi hadzal babi umuran ajibatan. Dalam bab ini, yaitu dalam bagaimana pamannya ini Abu Thalib ini benar-benar sangat memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia akan mendapati dalam bab ini perkara-perkara yang menakjubkan fi nusrati hadzal rajuli lin nabiyil karim. Ya, bahkan juga dalam hal pembelaan laki-laki ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, Abu Thalib ini tetap menjadi pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah yang menunjukkan pembelaan atau pertolongan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi nusrati hadzal rajul lin Nabil Karim alaihi salatu wasallam wa mu'azaratihi ma annahu istamarra ala ghairil Islam ila an mat, ya, sekalipun Abu Thalib ini terus menerus dalam keadaan tidak masuk Islam sampai apa? Sampai mati. Ya, sampai mati. Dan ini yang sangat disayangkan, ya. Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat mencintai Rasulullah, bahkan membela, menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan-gangguan kaumnya, ya. Kan tapi wafat, meninggal dalam keadaan musyrik, ya. Dan kisahnya juga kita ketahui, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, qala Ibnu Ishaq mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi Abdul Muttalib ma'ammihi Abi Thalib liwasiyati Abdul Muttalib lahu bihi. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setelah atau sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib itu bersama dengan pamannya ini. Bersama dengan pamannya ini yang bernama Abu Thalib. Ya, berdasarkan kepada wasiat Abdul Muttalib tadi. Ya, kepada Abu Thalib untuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu kana syaqiqa abihi Abdillah. Dan hal ini juga dikarenakan Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayahnya yang bernama Abdullah, ummuhuma Fatimah bintu Amr. Nah, ibunya siapa? Ibunya Abdullah dan juga ibunya Abu Thalib ini bernama Fatimah bintu Amr. Ya. Jadi ayah mereka berdua itu Abdul Muttalib dan ibunya itu juga sama. Ya, jadi seayah seibu. Fatimah bintu Amr. Qala fakana Abu Thalibin huwallazi yali amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib lah yang mengurus urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Ishaq ya. Nah, kemudian berikutnya tsumma ila Syami rahal. Ini peristiwa perjalanan ke negeri Syam. Kemudian ke negeri Syam rohal, beliau melakukan rihlah, ya, beliau melakukan perjalanan. Zakarahuna rihlatan Nabi alaihi salatu wassalam al-ula ila Syam. Nah, di sini disebutkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kali. Itu ke negeri Syam ma'ammihi bersama dengan pamannya Abu Thalib fi sinnin mubakiratin min hayati. Ya, bersama dengan pamannya Abu Thalib dalam usia yang masih sangat muda. Ya, dari kehidupannya. Wa hadhihi rihlatu hiya min jumlati ihtimami ammihi bihi wa riayatihi lahu. Dan perjalanan ini pun termasuk di antara bentuk perhatian paman, ya, pamannya terhadap beliau. Ya, makanya dibawa ya, untuk melakukan perjalanan. Nah, kapan perjalanan ini dilakukan? Wadzaka ba'da amisnai asyar, dan itu setelah tahun ke-12. Tahun ke-12 min maulidihi alaihi salatu wassalam. Itu tahun ke-12 dari sejak kelahiran beliau. Nah, jadi ketika Rasulullah berusia 12 tahun. Ya. Wa kana min amri bahira ar-rahib mashtahar. Ya, kemudian ada dari perkaranya Bahira, itu rahib tadi. Ya, rahib itu tokoh agama dari orang Nasrani ya. Mashtahara, apa-apa yang terkenal, min akhbarin ajibatin wa ayatin bahiratin. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan atau tanda-tanda juga. Tanda-tanda yang menakjubkan dari ya perkara ini. Nah, qala Ibnu Katsir mengatakan wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah ya. Nah, wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin. Dan pamannya pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam dalam satu perjalanan dagang. Wa huwa ibnu natai asyrata sana, dan ketika itu beliau berusia 12 tahun. Wa dzalika min tamami lutfihi bihi, dan ini termasuk di antara bentuk kasih sayang pamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Li adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Karena kalau ditinggalkan di Mekah katanya tidak ada yang menjaganya, makanya dibawa. Gitu. Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam minal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam ma zada ammahu fil wusati bihi wal hirsi alaihi. Nah, beliau melihat bersama dengan orang-orang yang satu rombongan dari orang-orang yang pergi bersama beliau ke negeri Syam itu ayat-ayat atau yang kita sebut ya sekarang semacam mukjizat. Jadi ketika pergi itu ya dalam perjalanan ke Syam itu, jadi Abu Thalib dan orang-orang bersamanya itu ya melihat kejadian-kejadian yang tidak biasanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini menambah kepada Abu Thalib untuk benar-benar memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja kejadian-kejadian itu? Kama rawahu at-Tirmidzi fi jami'ihi bi isnadin rijaluhu kulluhum thiqat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'nya dengan sanad yang perawi-perawinya semuanya thiqat, ya, min tadlilil ghamamati lahu. Jadi ada awan yang menaungi. Dalam perjalanan itu ada awan yang menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maili syajarati bidzilliha alaihi. Kemudian juga pohon itu bergerak condong untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pohonnya itu apa namanya? Baik apa? Ya, condong ya. Doyong. Untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa tabsyir Bahira ar-rahib lahu, kabar gembira yang disampaikan oleh Bahira, seorang rahib tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhu li ammihi birruju'i ilaihi, dan perintah Bahira kepada pamannya untuk segera kembali, segera pulang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li alla yarahul yahud, katanya, supaya orang-orang Yahudi tidak mengetahuinya. Fayarumunahu su'an, sehingga orang-orang Yahudi ya ingin melakukan keburukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga orang-orang Yahudi mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pamannya itu ke negeri Syam. Jadi ada kejadian-kejadian yang menakjubkan, ada peristiwa-peristiwa yang aneh lah ya, yang di luar kebiasaan. Nah, diantaranya ini, ya. Jadi ketika bertemu dengan Bahira itu, ia memerintahkan kepada pamannya untuk segera pulang, supaya orang-orang Yahudi tidak mengetahuinya dan mencelakakannya. Wal haditsu lahu aslun mahfudz wa fi ziyadatun ukhra. Dan hadis ini itu memiliki pokok atau memiliki asal yang terjaga secara ilmu hadis, dan padanya juga ada tambahan-tambahan yang lain. Wal khabaru bitulihi fi jami Tirmidzi, dan hadis ini atau kabar ini secara lengkapnya itu ada dalam kitab Jami' At-Tirmidzi min hadits Abi Musa Al-Asy'ari wa hassanahu wa qala Ibnu Hajarin isnaduhu qawi. Yang dihasankan sanadnya, dan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya qawi, wa shahhahul Hakim wal Baihaqi wa ghairuhuma min ahlil ilmi. Disahkan oleh Hakim, Imam Baihaqi dan yang lainnya dari kalangan para ulama.
Nah, kemudian ini bait ke-13, 14 dan 15 ini menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah dewasa ketika berusia 25 tahun melakukan perjalanan juga ke negeri Syam untuk melakukan perniagaan milik ya Khadijah, milik Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau Shallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengannya. Tapi kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.